Ini abangku. Beberapa bulan lalu, ia terinfeksi tuberkulosis. Penyakit ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyebar melalui droplet yang telah terinfeksi Bacil TB. Sebelumnya, abangku baik-baik saja. Bahkan, dia tidak punya riwayat penyakit lain. Namun, sejak saat itu, dia mulai merasakan gejala seperti mudah kelelahan, demam, batuk yang terus-menerus, sesak nafas, hingga abangku didiagnosis mengidap penyakit tuberkulosis paru-paru. Pada situasi saat ini, berjuang melawan penyakit TBC di masa pandemi membuat abangku kesulitan untuk berobat ke rumah sakit. Namun, dia tetap berusaha untuk sehat kembali walaupun di masa pandemi. Abangku berusaha untuk sembuh dengan rajin berolahraga dan meminum vitamin, menjaga kebersihan lingkungan, dan tidak putus meminum obat. Semua itu dilakukan agar aku dan keluarga di rumah tidak tertular. Penyakit yang disebabkan oleh tuberkulosis atau TBC telah menjadi salah satu agenda dan komitmen global yang dituangkan dalam Sustainable Development Goals atau SDGs pada poin ketiga, yaitu tentang kesehatan dan kesejahteraan, di mana bertujuan untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk di semua usia. Target dari poin ketiga ini sama-sama memiliki 13 target pada tingkat global dan nasional. Sementara indikator globalnya berjumlah 28 indikator dan 51 indikator untuk tingkat nasional. Tuberkulosis sendiri terdapat pada target 3.3 dengan indikator 3.3.2, yaitu pada tahun 2030 mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan juga memerangi hepatitis, penyakit yang bersumber dari air, serta penyakit menular lainnya. Menurut data dari World Health Organization Global Tuberculosis Report pada tahun 2018, Indonesia berada pada urutan ketiga tertinggi untuk kasus TBC, bersamaan dengan malaria dan HIV/AIDS. Tuberkulosis sendiri menjadi salah satu penyakit yang penanggulangannya menjadi komitmen Indonesia dalam mewujudkan. Penyakit tuberkulosis masih menjadi masalah tersendiri bagi Indonesia. Kasus TB di Indonesia sendiri berjumlah kurang lebih 845.000 kasus, dengan angka kematian mencapai 93.000 kasus. Salah satu provinsi di Indonesia yaitu Sumatera Barat, yang dicatat oleh Dinas Kesehatan Provinsi ditemukan jumlah kasus TBC pada tahun 2019 dengan definisi dan klasifikasi yang ditemukan dan diobati adalah sebanyak 2.617 kasus. Jumlah ini terus mengalami peningkatan dari tahun 2018, yakni yang hanya sekitar 2.358 kasus. Sementara kasus TB pada anak usia 0 sampai 14 tahun sebanyak 493 kasus, di mana hal ini juga meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2018 yang hanya sekitar 280 kasus. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi tersebut, Kota Padang adalah kota yang paling banyak ditemukan kasus tuberkulosis di Provinsi Sumatera Barat, yakni mencapai 1.116 orang. Sejak dahulu penyakit tuberkulosis tidak tuntas untuk diobati. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai TBC menjadi salah satu penyebab TBC masih sulit untuk diobati. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan berpengaruh pada penularan yang akan semakin banyak terjadi pada keluarga penderita maupun kepada orang lain di lingkungan penderita. Untuk itu, upaya yang dilakukan guna mencegah perkembangan tuberkulosis dari kelompok kami adalah melalui kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini penting dilakukan mengingat TBC adalah salah satu jenis penyakit yang berbahaya dan tergolong penyakit menular. Faktor risiko yang masih tinggi itu pada umumnya dilatar belakangi minimnya pengetahuan masyarakat tentang seluk-beluk penyakit TBC. Sebagian besar mereka belum bisa membedakan antara penyakit TBC dan bukan. Ketidaktahuan masyarakat terhadap TBC ini juga melahirkan sikap yang keliru. Contohnya, jika mereka terserang batuk, mereka tidak berinisiatif memeriksakan diri ke petugas, sampai akhirnya kondisi penyakitnya semakin parah. Pengenalan penyakit merupakan langkah awal untuk dapat membuat tindakan yang tepat dalam mengantisipasi berkembangnya penyakit TBC. Sosialisasi ini akan kami laksanakan di Balai Pertemuan pada kecamatan yang mendominasi penemuan kasus TBC di Kota Padang, yaitu Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Kuranji, dan Kecamatan Lubuk Begalung, yang mana akan kami lakukan secara bertahap. Sosialisasi tersebut akan menghadirkan pembicara dokter terkait yang ada di Kota Padang. Melalui sosialisasi, diharapkan masyarakat dapat memahami dan mengenali apa itu penyakit TBC dan cara penanggulangannya. Di samping itu,
Masyarakat tidak boleh lengah atau kehilangan kewaspadaan, sebab sebagaimana penyakit yang lain, munculnya TBC tidak bisa disepelekan. Penularan penyakit TBC harus dicegah, diantisipasi, serta diberantas sebagaimana penyakit-penyakit yang lainnya untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Indonesia menurunkan insiden kasus tuberkulosis menjadi 65 per 100.000 penduduk pada tahun 2030 dapat diwujudkan tidak hanya dengan melakukan sosialisasi. Upaya penanggulangan tuberkulosis khususnya di Kota Padang yang dapat mempercepat capaian eliminasi adalah dengan memperkuat manajemen program. Maka dari itu dibutuhkannya media untuk memantau perkembangan capaian indikator program tuberkulosis. Untuk itu kami memiliki ide dengan membuat sebuah aplikasi yang diberi nama TB Care. Aplikasi TB Care dapat didownload secara gratis pada Play Store, kemudian isi data diri dengan lengkap. Setelah itu akan muncul sebuah form yang harus pengguna isi mengenai gejala penyakit tuberkulosis. Di dalam aplikasi ini, pengguna juga dapat mengatur alarm minum obat, lalu pengguna juga dapat berkonsultasi dan bertanya mengenai keluhan yang dirasakan kepada dokter yang berpengalaman melalui chat dari aplikasi ini. Pengguna juga dapat menambah informasi terkait tuberkulosis dengan mengakses video edukasi yang tersedia. Tidak hanya itu, pengguna dapat melihat info statistik penderita tuberkulosis di Kota Padang berdasarkan data dari Dinkes Kota Padang. Dalam memperkenalkan aplikasi TB Care, akan kami sampaikan melalui spanduk yang dipasang pada puskesmas dan rumah sakit di Kota Padang, serta selebaran yang juga dibagikan ke masyarakat yang berkunjung ke rumah sakit yang berisi info cara pemakaian aplikasi tersebut. Untuk memudahkan masyarakat guna mendapatkan informasi seputar TBC dan juga menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemajuan teknologi saat ini. Di dalam aplikasi terdapat pengetahuan umum bagaimana gejala dan bahaya TBC, kemudian langkah-langkah pencegahan TBC. Selain itu juga disediakan platform untuk konsultasi antara pasien TBC dan dokter terkait, sehingga masyarakat dapat berkonsultasi tanpa harus mendatangi rumah sakit secara langsung. Mengingat pada saat sekarang ini sedang dalam masa pandemi COVID-19, sebelum menggunakan aplikasi ini, masyarakat akan mengisi form tentang gejala-gejala yang mereka rasakan, sehingga memudahkan pendataan warga Padang yang sehat dan yang mengidap TBC agar selalu dalam pengawasan Dinkes Kota Padang. Dalam aktualisasi pembuatan aplikasi ini, kami akan melakukan kerjasama dengan Dinkes Kota Padang untuk memilih rumah sakit rujukan dan Dinas Teknologi Informatika untuk pengembangan aplikasi ini. Diharapkan dengan melalui aplikasi TB Care ini dapat menekan penderita TBC. Sebelum didiagnosis penyakit TBC, saya belum pernah tahu kalau saya ini pengidap TBC. Saya juga tidak pernah memiliki riwayat penyakit apapun. Hingga akhirnya saya mulai merasakan gejala seperti batuk terus-menerus, batuk yang berdarah, hingga penurunan berat badan. Awal saya merasakan penyakit ini bersamaan dengan masa pandemik yang terjadi, sehingga sulit untuk pergi berobat langsung ke rumah sakit. Jika aplikasi dari TB Care sudah dapat digunakan, tentu akan memudahkan saya untuk berobat dengan jarak jauh, tanpa harus datang langsung menemui dokter. Dari apa yang saya alami, penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya penyakit ini. Banyaklah mencari tahu apa sebenarnya bahaya dari TBC dan bagaimana penularannya. Jika sudah mulai merasakan gejala seperti batuk, demam hingga penurunan berat badan, pergilah untuk memeriksakan diri ke rumah sakit. Dan untuk para pengidap TBC lainnya, jangan sampai putus asa untuk minum obat dan bersemangatlah untuk